Dengan statement dari cawapres dari pasangannya Prabowo Gibran gitu ya, yang memang juga mengedepankan beberapa poin-poin terkait mengenai hal-hal yang akan dibawa begitu ya program kerjanya. Komen dong sedikit nih Pak Andi. Sekaligus mungkin menyambung komen-komen yang lain tadi kayaknya udah pengen banget kasih tahu nih, gimana nih Pak Andi? Iya, tadi menarik ini disampaikan oleh calon wakil presiden dari Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi satu pesan aja dari teman-teman pelaku dunia usaha itu, supaya calon presiden ke depan ini jangan sampai dianggap gimmick nih, ya kan? Tetapi calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 supaya bertanggung jawab dengan ucapannya. Jangan lain yang dikampanyekan, lain implementasinya. Itu penting. Ya, jadi menurut saya tadi ada 5 kalau nggak salah disampaikan itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Itu kalau itu bisa jalan dengan baik menurut saya ya itulah harapan dambaan daripada seluruh masyarakat kita. Tetapi saya kepingin bicara harapan dulu ini. Tadi karena kita kepingin kan industri itu tidak tumbuh Mbak Endri. Ya. Terutama kami dari pelaku jasa konstruksi supaya industri konstruksi ini, TKDN ini benar-benar harus dijaga dengan baik. Pemimpin di masa datang itu adalah pemimpin yang mengerti pasar. Ya kan? Industri dalam negeri kita benar-benar harus kita kuatkan untuk bagaimana kita bersaing dengan luar. Kita kebanjiran barang impor nih. Ya kan? Teman-teman yang ada di pabrik baja mampu berelaborasi untuk membuat di sini. Ini yang harus diberdayakan, harus diproteksi oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir untuk memberikan proteksi terhadap pelaku-pelaku industri di dalam negeri. Sejauh ini seperti apa perannya pemerintah? Menurut saya masih banyak didominasi oleh barang-barang dari luar. Nah, jadi yang kedua, tadi sayang Dinda Akbar sudah pergi. Memang ya negara kita butuh penciptaan pelaku-pelaku usaha baru. Ya kan? Nah, untuk itu dulu ya 5 tahun yang lalu saya sempat menghadap juga ke Pak Jokowi waktu itu membawa gerbong anak-anak muda 20 sektor ini, tinggal pilih nih dari segala sektor untuk dibina menjadi pelaku-pelaku usaha yang akan handal di masa-masa akan datang. Negeri ini tidak boleh hilang pengusahanya. Betul. Nah, jadi jangan bicara ini dari Cina, ini dari Jepang, lah terus kamu bikin apa? Ya kan? Kita harus juga banyak belajar. Kita butuh teman-teman investasi dari luar. Tapi ingat, kalau negara ini kita hanya asik ribut aja, asik ke bagian ngomong aja, yang lain udah pada kemana, yang lain kemana. Jadi menurut saya ada ruang khusus untuk perlindungan kepada anak-anak negeri ini untuk diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendapat bagian dalam membangun negara. Itu paling penting. Jadi tadi disampaikan undang-undang cipta kerja Omnibus Law yang dibuat itu kan sebenarnya tujuannya untuk bagaimana memproteksi ini semua. Tetapi implementasinya berbeda. Ya. Koordinasi antara kementerian juga beda. Ya. Terutama kalau saya sih ngomongnya mengenai masalah pemberdayaan pengusaha lokal. Kalau bisa pemimpin calon presiden yang akan datang, wakil presiden akan datang ini untuk anggaran APBD ya, berikan ruang kepada anak-anak pengusaha lokal itu. Mungkin ada batas segmentasi, ya berapa miliar untuk dikerjakan oleh teman-teman luar. Jangan lagi dari luar yang masuk menindas teman-teman yang ada di lokal itu. Ya contoh di Papua ada Perpres 29 itu bagaimana memproteksi anak-anak Papua yang kerja 5 miliar itu orang lain nggak boleh masuk lagi. Tapi kan apa hanya Papua? Kita 38 provinsi akan hadir yang harus juga mendapat perlakuan yang sama. Proyek-proyek penunjukan 500 juta, 300 juta, ya memang dibagi ini. Jangan juga dikerjakan nanti itu dikerjakan oleh bagaimana teman-teman tim sukses lagi. Ya. Jadi yang lain asli tim sukses pada saat saling membunuh. Jadi menurut saya ini kesinambungan ini harus kita jaga, pengusaha kita harus tumbuh, pemerintah harus hadir memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri kita, kemudian pelindungan terhadap kemudahan mendapatkan pekerjaan, kemudahan mendapatkan izin usaha, dan kepada teman-teman yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ini kita perlu berbicara yang lain nih, logistik, yang lain segala macam. Nah menurut saya apa yang dibangun oleh pemerintah 10 tahun terakhir itu, saya pikir semua orang melihatnya, bahwa apa yang dibangun oleh pemerintah saat ini itu luar biasa dampaknya. Nah sekarang, bagaimana mengisi nih pembangunan yang sudah dibangun ini?
jalan yang terbangun di Papua sampai ke Sumatera, kalau you tidak bangun sentra-sentra ekonomi di sekitar infrastruktur yang kita bangun itu juga mubazir. Betul, betul. Nah, harapan kita yang dimaksud berkelanjutan itu bahwa apa yang telah dicapai oleh pemerintah sebelumnya harus dilanjutkan. Tetapi tentu jangan juga alergi dengan bahasa perubahan, ya kan? Tentu banyak hal-hal yang harus juga kita perbaiki. Tapi yang telah dicapai harus dilanjutin. Karena kalau enggak, nanti setelah itu banyak lagi proyek-proyek yang mangkrak. Betul, betul. Ini uang nih, ini triliunan gitu loh. Jadi menurut saya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya menurut saya itu sudah sangat baik. Kepercayaan kita di mata dunia juga cukup baik ya. Tidak Inggris, Amerika menurut saya jauh lebih terancam daripada kondisi kita gitu loh ya. Semua mereka menganggap bahwa Indonesia akan tumbuh di atas 5-3%, bahkan lebih menurut saya. Ya, dengan kekuatan yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, yang paling terpenting karena ketiga calon ini kita senang nih. Di sana Ketua Kadin, di sini mantan Ketua Kadin, ya kan? Ya, itu artinya bahwa insya Allah hal-hal menyangkut dunia usaha bisa akan terkondisi dengan baik. Tapi ingat nanti pada saat nanti terbentuk pemerintahnya ini, nah ini nih orang-orang mohon maaf ya, orang-orang seperti ibu ini, ya kan? Orang-orang yang akan di ekonomi ini harus benar-benar diisi untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Tim ekonomi kita harus kuat. Ya. Kan? Jangan juga nanti presiden yang terpilih nggak mau dengerin kemana-mana, maunya aja ya amburadul nantinya. Sebaik apapun peraturan yang kita buat, pasti implementasinya pasti berbeda. Jadi yang sampaikan tadi, apa yang dikampanyekan, apa yang disampaikan, mari calon presiden dan wakil presiden yang akan datang supaya bertanggung jawab dengan ucapannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.